Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-batila batilan warzuqna istinabah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lisan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita meyakini bahwasanya setiap nikmat-nikmat yang kita dapat itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita memuji atas segala nikmat. Anggota tubuh kita mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan berbuat ketaatan. Maka seorang hamba yang sejati, ketika bertambah nikmat yang dia dapat, bertambah taat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menteladani beliau dalam setiap kehidupan kita, baik perkataan, perbuatan, keyakinan serta ibadah-ibadah yang kita lakukan harian. Hendaklah kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah SAW tidak cukup hanya dengan sekedar klaim belaka. Tidak cukup hanya sekedar mengatakan kami cinta kepada Rasul, tidak. Namun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dibuktikan dengan ucapan, perbuatan dan amalan kita jamaah. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita Syarah Kitabul Jami'. Kita sudah sampai di bab yang kedua, Al-birru was-silah, bab berbakti dan menyambung silaturahmi. Kita melanjutkan pelajaran kita. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini temanya syirik dan dosa-dosa besar. Syirik dan dosa-dosa besar. Sebuah hadis yang mulia dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul dhanbi a'dham. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ay? Qala an taqtula waladaka khasyata ay ya'kula ma'ak. Qultu thumma ay? Qala an tuzaniya halilata jarika. Muttafaqun alaih. Hadis yang mulia ini dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul dzambi a'dham? Dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sedangkan Allah yang menciptakanmu, yaitu berbuat syirik. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Antaktula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ya, ini dosa yang
kedua, membunuh anak karena takut miskin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, "Tsumma ai?" Kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Antuzani halidata jarika." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, dosa yang paling besar. Sebenarnya dosa-dosa besar itu banyak. Namun pada kesempatan ini Rasulullah menyebutkan 3 dosa besar. Ya, yang pertama adalah berbuat syirik. Yang kedua, membunuh anak karena takut miskin. Yang ketiga, menzinai istri tetangga. Ini 3 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Nah, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dosa yang pertama yaitu berbuat syirik. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Sebagaimana kita ketahui, syirik itu terbagi menjadi 2. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, pentingkah kita mempelajari syirik? Sangat penting. Bukan maksudnya dikit-dikit syirik, bukan. Tapi jamaah sekalian, ya, seorang hamba yang berbahagia, seorang hamba yang berhasil, seorang hamba yang sukses itu ketika dia mampu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang sahih. Nah, kalau kita ingin dapatkan tauhid yang benar dan akidah yang sahih, kita harus tahu lawannya. Kita harus tahu pembatal-pembatalnya, yaitu kita harus paham kesyirikan-kesyirikan. Ya, jadi syirik itu terbagi menjadi 2, syirik akbar dan syirik asghar. Adapun di dalam hadis ini Rasulullah SAW secara khusus menyebutkan syirik akbar, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah pula lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sungguh tidak logis, ya, tidak masuk akal, ya, dan termasuk tidak pada tempatnya kalau kita diciptakan oleh Allah, malah kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kezoliman yang sangat besar. Ya, sebagaimana syirik itu termasuk kezoliman yang sangat besar. Ya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, syirik akbar itu dikatakan dosa yang paling besar karena ini bisa mendatangkan berbagai musibah, jemaah. Ya, syirik besar itu mendatangkan berbagai macam musibah dan kebinasaan. Ya. Jadi tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa, ya, berbuat syirik. Bahkan larangan yang pertama kali yang Allah turunkan di dalam Al-Quran adalah larangan agar tidak berbuat syirik. Perintah yang pertama kali Allah turunkan di dalam Al-Quran adalah perintah agar bertauhid. Ya. Jadi orang yang melakukan syirik besar, dia mendatangkan berbagai musibah dan kebinasaan. Minimal di sini ada 3 musibah yang akan dia datangkan. Musibah yang pertama, syirik akbar dapat menggugurkan seluruh amalan yang telah dikerjakan oleh pelakunya. Ya, ini musibah yang pertama. Menggugurkan seluruh amalan yang telah dikerjakan oleh pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalanmu dan engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tegas yang mana mukhatabnya itu, ya, khitabnya itu, ya, lawan bicaranya itu, ya, la in asyrakta. Kalau engkau Muhammad berbuat syirik. Di sini Allah Subhanahu wa taala melakukan penegasan
Jikalau seorang nabi saja melakukan kesyirikan bisa terhapus seluruh amalannya, apalagi orang-orang yang bukan rasul, apalagi orang-orang yang bukan nabi. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini penegasan dari Allah bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan terhapus seluruh amalan-amalannya, gugur seluruh amalan-amalannya jamaah sekalian. Dan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 88 Allah juga berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka para rasul seluruhnya berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan mereka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, peringatan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun, ya, bahkan para rasul, bahkan nabi saja kalau melakukan kesyirikan terhapus seluruh amalan-amalan yang mereka kerjakan. Tapi jamaah sekalian, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya para rasul itu maksum, terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari kesalahan-kesalahan besar, terjaga dari keliru dalam menyampaikan wahyu, terjaga dari keliru di dalam menyampaikan risalah. Adapun kesalahan-kesalahan kecil, ya memang nabi itu manusia, pastilah pernah salah. Hanya saja salahnya itu tidak salah besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan maksum. Para nabi, para rasul itu maksum, terjaga. Adapun selain nabi tidak maksum jamaah, tidak maksum. Nah, di sini kita mengetahui para nabi itu maksum, terjaga dari berbuat syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan seandainya para nabi melakukan kesyirikan, terhapus juga amalan mereka. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang beribadah selama 60 tahun lebih, kemudian di akhir hayatnya dia terjerumus pada kesyirikan, ibadah yang bermacam-macam yang dia lakukan ketika dia masih hidup 60 tahun tersebut, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, dia sedekah, berbakti kepada orang tua, maka ini akan berguguran ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah sekalian, jangan pernah kita merasa aman dari perbuatan kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang Allah puji, yang Allah sebutkan nama beliau. Beliau sendiri saja takut terjatuh pada kesyirikan. Beliau berdoa, minta ke Allah, ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah patung-patung berhala. Jadi ma'asyarul muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah, itu musibah pertama, orang yang melakukan kesyirikan besar. Musibah yang kedua, orang yang melakukan syirik akbar tidak akan diampuni dosa-dosanya. Tidak akan diampuni dosanya. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi melakukan syirik akbar dan dia tidak bertobat dari perbuatan tersebut, maka dia akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzu billah. Adapun orang yang meninggal dalam kondisi misalnya dia melakukan dosa besar seperti mencuri, berzina dan sebagainya, wa iyadzu billah, dia meninggal dalam keadaan demikian, masih ada kemungkinan Allah maafkan. Meskipun ampunan itu sendiri bukan merupakan kepastian ya, tapi masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah kalau dia meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, berzina, mencuri, membunuh misalnya, masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar, wa iyadzu billah wa nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jemaah sekalian, ya, seandainya dosa syirik ini bisa diampuni, seandainya bisa, maka Abu Thalib, pamannya Rasulullah itu lebih berhak untuk diampuni. Kenapa? Karena kita ketahui Abu Thalib itu paman kandungnya Rasulullah SAW.
Beliau berjasa terhadap Islam. Beliau menolong keponakannya. Bahkan beliau pernah mengatakan, kalau aku masih hidup, tidak aku biarkan orang melukai atau mengganggu keponakanku. Masya Allah. Kalau memang dosa kesyirikan itu bisa diampuni, maka Abu Thalib itu lebih berhak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak. Ya, tapi tidak. Ya, ketika hidup, ya, Rasulullah SAW pernah mendakwahkan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini akan aku bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi takdir berkata yang lain. Abu Thalib meninggal di atas kesyirikan. Nah, ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah sedih sekali Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun berdoa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah agar pamannya diampunkan. Tapi Allah memberikan peringatan, makana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Rasulullah dan juga tidak pantas bagi kaum mukminin meminta ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Meskipun orang-orang musyrik itu termasuk kaum kerabat dekatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau memang pelaku kesyirikan ya mungkin diampuni oleh Allah, maka Abu Thalib lah yang berhak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun faktanya tidak. Allah tidak mengampuni orang yang meninggal di atas kesyirikan. Wa iyadzu billah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, seseorang yang meninggal dalam keadaan musyrik, jadi tidak ada kemungkinan baginya untuk diampuni oleh Allah di akhirat kelak. Tidak ada kemungkinan. Karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya, dosa-dosa zina, merampok, membunuh, durhaka kepada orang tua, ini semua berkaitan dengan hak hamba. Berbeda dengan syirik. Kalau syirik ini berkaitan dengan hak Allah. Seharusnya hanya Allah yang diibadahi karena Allah lah yang menciptakan dia dan menciptakan seluruh alam ini. Jadi kalau ada seorang hamba beribadah kepada selain Allah, tapi di samping itu dia juga beribadah kepada Allah. Maksudnya di samping beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Ya, dia ibadah juga tapi buat syirik juga gitu loh. Ya. Maka hal ini merupakan dosa yang paling besar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melakukan syirik besar itu mendatangkan musibah. Musibah yang pertama tadi menggugurkan seluruh amalan yang dia kerjakan. Yang kedua, tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, yang ketiga, musibah yang ketiga, orang yang melakukan kesyirikan yaitu mustahil akan masuk ke dalam surga. Mustahil masuk ke dalam surga. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan syirik besar, dia akan kekal di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, selama-lamanya dia di sana. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seseorang penolong pun. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, orang yang musyrik tidak akan masuk surga. Ya, bahkan Allah mengatakan mustahil orang musyrik masuk ke dalam surga, mustahil. Kita tahu kan lubang jarum, kalau kita mau menjahit, kita masukkan benang ke dalam lubang jarum, ya terkadang agak-agak sulit. Ya, terkadang agak-agak sulit. Memasukkan benang ke lubang jarum saja sulit. Maka bagaimana kalau seekor unta yang besar masuk ke dalam lubang jarum? Apakah mungkin? Mustahil, kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini di dalam Al-A'raf ayat 40,
innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabas samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sampai unta yang begitu besar bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Allahu Akbar. Wa iyadzubillah. Jadi orang yang melakukan syirik besar itu tidak akan masuk surga, mustahil. Sampai unta yang besar masuk ke dalam lubang jarum dulu. Ini mustahil, jemaah. Semoga ya hati kita ketika mendengarkan pelajaran ini menambah rasa takut kepada Allah, menambah rasa khawatir terjerumus dalam perbuatan syirik, sehingga hati kita tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah agar terlindungi dari perbuatan syirik. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, Rasulullah pernah mengajarkan kita doa agar tidak terjatuh pada perbuatan syirik. Boleh dilihat dalam kitab Isnul Muslim, kumpulan doa-doa dan zikir dari Al-Quran dan hadis yang disusun oleh Syekh Ali Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, ya aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang aku ketahui, aku sadar berbuat itu, dan aku memohon ampunan kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku lakukan tanpa aku sadari ya Allah. Hendaklah seorang mukmin, seorang muslim berlindung kepada Allah agar tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Minta ke Allah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, itu dosa yang pertama, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, niddan, tandingan, sedangkan Allah yang menciptakanmu. Jamaah sekalian, zat yang menciptakan kita, dialah yang berhak untuk kita ibadahi. Ya, dialah yang berhak untuk kita ibadahi jamaah sekalian. Ya, ini termasuk dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya, seseorang itu tidak dikatakan ya sempurna tauhid uluhiyahnya kalau tidak beriman dengan tauhid rububiyah. Sebaliknya begitu juga, tauhid rububiyahnya tidak akan sempurna sampai dia mengamalkan tauhid uluhiyahnya. Ya, jadi pembagian tauhid ini dalam rangka memudahkan umat agar paham tauhid yang benar, agar tahu perincian-perincian di mana kekeliruan-kekeliruan. Ini tujuan pembagian tauhid tersebut. Ya, bukan sesuatu yang baru ini jemaah sekalian. Ya. Kita lanjut dosa yang kedua. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Antaktula waladaka khasyata ayyakula ma'aka." Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Jadi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, darah seorang mukmin itu adalah perkara yang besar di sisi Allah. Banyak hadis yang bercerita tentang dosa besar membunuh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haruman." Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Jadi jemaah sekalian, seorang mukmin itu dalam keadaan lapang dalam agamanya selama dia tidak membunuh manusia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "La zawalud dunya ahwan indallahi min qatli muslimin bi ghairi haqqin." Sesungguhnya hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya, tertumpahkannya darah seorang muslim tanpa hak. Jadi membunuh seorang muslim ini tidak boleh, haram. Ya, inna amwalikum wa aradikum wa dima'akum wa amwalikum haramun bainakum. Sesungguhnya ya harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian, harta-harta di antara kalian orang-orang muslim haram di antara kalian untuk
dirampas, ditumpahkan. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, jadi membunuh seorang manusia saja itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, bahkan membunuh seorang yang kafir saja, kafir zimmi, yang bukan kafir harbi, itu termasuk dosa besar. Ya, kafir zimmi atau kafir muahad atau kafir musta'man, ya, yang bukan kafir harbi. Kalau ada orang Islam membunuh kafir zimmi, maka Rasulullah SAW mengancamnya tidak akan mencium bau surga. Apalagi membunuh seorang muslim. Selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sadar dan dengan ridho, maka dia muslim. Kita bunuh dia, maka kata Rasulullah apa? Dunia ini lenyap lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Kenapa? Karena ketika kita membunuh seorang muslim, kita mencegah dirinya dari menyembah Allah, mencegah dirinya dari berzikir kepada Allah, mencegah dirinya dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, dunia ini lenyap lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Lebih besar lagi dosanya kalau yang kita bunuh itu adalah kerabat. Bukankah kita sudah pelajari anjuran-anjuran dalam syariat kita untuk menyambung silaturahmi? Ya, bukan malah memutuskannya. Rasulullah mengancam, ya, orang yang memutuskan silaturahmi tidak diangkat amalan-amalan yang dia kerjakan. Ya, termasuk di antara bentuk pemutusan silaturahmi yang sangat besar adalah dengan cara melukainya, memukul saudaranya, apalagi sampai membunuhnya. Wa iyadzubillah. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, termasuk ya menyambung silaturahmi itu yaitu kepada kerabat-kerabat terdekat, dan anak ini adalah kerabat terdekat. Ya, terdekat. Jadi dia bunuh anaknya ya gara-gara takut makan bersamanya, takut miskin. Ya, maka ini termasuk tingkat pembunuhan yang sangat berbahaya. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, membunuh anak ini termasuk menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Apa dosa anak-anak? Kalau kita membunuh orang dewasa, bisa jadi orang dewasa tersebut punya kesalahan, kan gitu. Dan membunuh orang dewasa yang punya kesalahan pun termasuk dosa besar. Apalagi kalau kita membunuh anak yang gak punya dosa apa-apa. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, membunuh anak karena khawatir anak tersebut ikut makan bersama kita, berarti dengan alasan anak tersebut menjadi beban ekonomi bagi kita, ini merupakan bentuk suuzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita menganggap Allah tuh nggak mampu memberikan rezeki kepada kita dan anak-anak kita, sehingga kita bunuh anak-anak kita karena takut makan bersama kita. Wa iyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Al-Isra ayat 31. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan. Janganlah membunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka, yaitu anak-anak kalian, adalah dosa yang besar. Jadi jamaah sekalian, tidaklah salah kalau ada yang mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Enggak salah. Ya, tidak salah. Dalam Islam ada keutamaan memiliki anak yang banyak, ada. Bahkan Rasulullah SAW berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Tapi ingat, banyak anak harus disertai dengan mendidiknya. Ya, mendidiknya, menjaganya, membimbingnya. Ya, ini tanggung jawab orang tua. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, termasuk di zaman sekarang bentuk membunuh anak itu adalah menggugurkan kandungan. Mungkin pasangan suami istri ya sudah punya anak, ya tiba-tiba istrinya hamil lagi,
ya dia gugurkan kandungannya, maka ini termasuk perbuatan demikian yang dilarang dalam hadis ini. Ya. Atau juga wa iyadzubillah, laki-laki dan perempuan berzina, ya, berzina lalu hamil si wanita, lalu si wanita melakukan perbuatan aborsi. Ini termasuk membunuh anak. Ya, membunuh anak. Dosanya 2 kali. Pertama dosa berzina, yang kedua dosa membunuh nyawa. Jadi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Nah, untuk para akhwat, ya ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kalian. Untuk para wanita yang masih gadis, yang belum nikah, jagalah diri kalian. Di zaman sekarang ini fitnah syahwat itu begitu besar. Ya. Pilihannya di tangan kalian. Kalian mau jadi sumber fitnah ataukah mau menjadi anugerah? Itu pilihan kalian. Jika diri kalian dihiasi dengan iman dan ilmu sehingga melahirkan rasa malu, disitulah berharganya kalian. Jangan sampai ya tidak ada yang mengetahui dalam kesendirian dia keluar dari kampungnya, pacaran berdua sama laki-laki yang bukan mahram, jalan bareng laki-laki yang bukan mahram, nggak ada yang tahu kok. Teman-teman pengajian nggak ada yang tahu kok. Saya hadir pengajian, tapi di lain kesempatan saya pacaran juga. Wa iyadzubillah. Ya, ini termasuk dzu wajhain, pemilik 2 wajah. Ya, pemilik 2 wajah. Dalam satu sisi dia menampakkan kesolehan. Ya, dalam sisi lain dia durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, membunuh anak ya secara terselubung, yaitu membatasi anak cuman 2 saja. Ya, pembunuhan anak secara terselubung, membatasi anak cuman 2 saja atau 3 saja, nggak mau dia punya anak. Ya, ini termasuk pembunuhan secara terselubung. Tapi kalau dia bikin program ya jaga jarak, misalnya per 3 tahun, per 2 tahun, maka ini tidak masalah. Tidak masalah. Maka akan lahir pertanyaan kita, bagaimana hukum KB, kan gitu. Jadi hukum KB ini tidak haram secara mutlak. Ya, tidak juga mubah secara mutlak. Tergantung niatnya. Kalau kita niat KB untuk menjaga jarak, ya para ulama mengatakan boleh, silahkan untuk menjaga jarak ya. Tapi kalau kita KB untuk menutup rezeki Allah, cuman punya anak 2 saja, 3 saja, takut repot, takut susah, takut nggak sanggup mendidiknya, maka ini termasuk kesalahan, bentuk suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang tidak mau punya anak, ya membunuh anaknya, apalagi anak tersebut anak perempuan, maka dia telah meniru-niru adat dan kebiasaan sebagian orang Arab jahiliyah dahulu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah wa rasyadakumullah iyyakum. Dosa yang ketiga dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah tadi adalah antuzaniya halilata zarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini merupakan dosa yang sangat besar jemaah. Kan tetangga itu harusnya saling menjaga. Jangan sampai seperti kata pepatah, pagar makan tanaman. Pagar tadi kita buat untuk menjaga tanaman, kan gitu. Malah pagar yang makan tanaman, bukan kambing, kan gitu. Maka ketika ada seseorang yang mencoreng martabat, ya, menerobos kehormatan tetangganya, itu sama seperti pagar makan tanaman. Ya. Bukankah kita, ya, kalau pergi, maka kita bilang ke tetangga kita, karena kita besok akan berpergian, kita akan bilang kepada mereka, tolong ya lihat rumah kami, tolong ya jaga-jaga rumah kami titip ya rumah kami. Ini menunjukkan antara sesama tetangga saling menjaga, kan gitu. Atau juga anaknya ditinggal, dia mau pergi dulu sebentar keluar kota misalnya, besok pulang, maka dia akan mengatakan, tolong perhatikan istri dan anak saya ya, tolong perhatikan kebutuhan dia ya, misalnya, tolong cek rumah saya ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya antara tetangga itu saling menjaga. Bahkan Rasulullah menyebutkan
malaikat Jibril alaihissalam itu ya senantiasa mewasiatkan kepada Nabi agar berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat-riwayat yang lain, tidak beriman seorang hamba, tidak beriman. Kapan? Ketika tetangganya tidak aman dari perbuatannya, keburukannya. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, apalagi sampai menzinai istri tetangga. Wa iyadzubillah, naudzubillah. Jadi jamaah sekalian, antuzania. Ingat, engkau menzinai istri tetangga. Ini bukan bahasanya memperkosa. Beda memperkosa dengan menzinai. Kalau memperkosa itu ada istilah pemaksaan. Ini maaf nih bahasanya ya. Maaf banget. Tapi di sini menzinai maksudnya apa? Ada upaya merayu dari kedua belah pihak, entah si laki-laki, entah si perempuan. Ini tidak akan terjadi begitu saja, tapi memerlukan tahapan-tahapan. Ya, misalnya seseorang merayu istri tetangganya, kemudian perlahan-lahan timbul rasa senang, rasa suka di antara keduanya, sampai akhirnya mereka berzina. Maka dari itu jemaah sekalian, ya, perhatikan juga adab-adab muamalah dengan tetangga. Jangan terlalu bebas. Memang kita disuruh untuk baik kepada tetangga, tapi perhatikan juga adab-adab syar'i ketika bermuamalah dengan mereka. Jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan jemaah sekalian ya. Apalagi untuk ibu-ibu muda ini, apalagi untuk wanita-wanita muda. Ya, kalau tangganya itu ada laki-laki, tolong perhatikan auratnya. Ya, tolong perhatikan auratnya, jangan sembarangan. Ya, perhatikan adab-adab syar'i ketika keluar rumah. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jadi jemaah sekalian, berzina itu kan dosa besar. Ya, perkara yang sangat tercela dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya ini perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jadi berzina secara umum saja itu termasuk dosa besar. Maka bagaimana kalau perzinahan ini terjadi dengan istri tetangga yang seharusnya kita jaga, yang seharusnya kita perhatikan kehormatannya, tentu dosanya lebih besar lagi jemaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, "Li'an yazniya ar-rajulu bi ashri niswah aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarih." Seseorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, itu dosanya lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Ya, bayangkan jemaah sekalian, 10 wanita dia zinai dengan menzinai seorang istri tetangga, ini dosanya lebih besar menzinai istri tetangga. Wa iyadzubillah. Maka dari itu jemaah sekalian, ya, perhatikan adab-adab syar'i di dalam bermuamalah dengan tetangga. Jangan menyakitinya, memuliakan mereka, tapi jangan jadi sumber fitnah. Ya, jangan jadi sumber fitnah yang mengundang syahwat. Wa iyadzubillah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kesimpulan dari hadis yang ke-6 ini, dalam hadis ini 3 dosa yang paling besar yang membinasakan. Pertama, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, yaitu berbuat syirik. Nah, syirik akbar ini mendatangkan berbagai macam musibah. Ada 3 tadi. Syirik akbar dapat menggugurkan seluruh amalan yang telah dikerjakan oleh pelakunya. Syirik akbar, orang yang meninggal dalam kondisi syirik akbar mustahil akan masuk ke dalam surga. Orang yang ketiga, musibah yang ketiga, orang yang melakukan syirik akbar tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua, membunuh anak karena takut akan mengurangi rezeki. Dosa yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah, kita lanjut hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 temanya larangan mencaci maki orang tua. Larangan mencaci maki orang tua. Hadis ini wa an Abdullah ibni Amri ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair syatama ar-rajuli walidayhi qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi
Qal na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu ar-rajulu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu, muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki memaki kedua orang tuanya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, para sahabat yang mendengar hadis ini terheran-heran. Ya, terheran-heran, apakah ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Heran-heran nih para sahabat, kok ada gitu loh, seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Maka Rasulullah mengatakan, iya ada, yaitu seseorang mencaci ayah orang lain, kemudian orang lain tersebut kembali mencaci ayahnya, dan demikian juga dia mencaci ibu orang lain, lalu orang lain itu mencaci ibunya pula. Nah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, kita nggak boleh mencaci kedua orang tua kita, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan mencaci maki kedua orang tua dengan cara tidak langsung. Makanya para sahabat heran, kok ada anak yang tega mencaci kedua orang tuanya? Rasulullah mengatakan ada. Ya, dia mencaci kedua orang tua orang lain balik mencaci orang tuanya. Kalau cuman sekedar nyebut nama orang tua boleh nggak? Ya kan nggak masalah. Kayak kita dulu ya, waktu SD. Kalau kawan-kawan ngejek-ngejek nama orang tua, nyebut nama orang tua kita nangis, marah. Kalau hanya sekedar menyebut tidak masalah. Tapi kalau sampai ada embel-embel yang lain, disebut nama, ya, lalu disematkan dengan perbuatan-perbuatan buruk, nah ini termasuk mencaci maki orang tua orang lain, lalu orang lain tersebut mencaci balik. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, nanti dalam syarah Kitabul Jami' ini, ya, pada jilid yang kedua akan disebut ada hadis bolehnya kita membalas kezoliman dengan kezoliman yang sama, boleh. Jadi si fulan A mencela ibu fulan B, maka si fulan B balik mencela ibu fulan A, maka si fulan B yang tadinya dia tidak mencela duluan, dia balik membalas, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Sama seperti ini, seseorang laki-laki mencela ayah orang lain, maka orang lain tadi membalasnya, maka orang lain tadi ini tidak berdosa, ya, tidak berdosa, ya. Kenapa? Yang berdosa itu yang mulai duluan, karena dia duluan yang mulai mencaci maki orang tua orang lain. Kecuali orang lain tersebut, ya, balas dengan berlebihan, menambah kezaliman, maka dia ikut berdosa. Contoh, si fulan A dengan si fulan B sedang caci mencaci. Fulan A mengatakan fulan B, ya, ayahmu botak misalnya. Maka si fulan B mengatakan ayahmu juga botak. Nah, sampai di sini fulan B tidak berdosa karena dia membalasnya. Tapi kalau dia balas ayahmu botak, ya, kepalanya digergaji misalnya, ditambah-tambah yang lain-lain, maka fulan B juga ikut berdosa. Fulan A juga ikut berdosa karena dia yang memulai. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi membalas kezoliman orang lain dengan kezoliman yang setimpal dalam hukum Islam diizinkan, tapi dengan syarat setimpal. Kalau lebih, maka kita berdosa. Nah, memaafkannya lebih utama, memaafkannya lebih mulia. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, dalam hadis ini kita ingatkan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Janganlah engkau berkata kepada keduanya uff, dan jangan kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Jemaah sekalian, uff, ya, uff di sini adalah kalimat, ya, kalimat kejengkelan. Ya, kalimat kejengkelan ke orang tua. Kalau ada kalimat yang lebih lembut, lebih rendah, lebih halus daripada ini yang menunjukkan kejengkelan, pastilah Allah akan sebutkan di dalam Al-Quran. Namun dalam bahasa Arab, menurut pendapat sebagian ahli tafsir, bahwasanya kalimat uf ini adalah kalimat yang lebih ringan, yang paling ringan, yang menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Kalau kita seperti ucapan atau suara cicak,
Ya, itu disuruh ini. Nah, ini kata-kata yang paling ringan nih. Dia dikiaskan ke uf. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Fala taqul lahum uf." Ya. Uf, ya, kata-kata yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan kepada kedua orang tua. Maka ini dilarang jemaah sekalian. Ini dilarang. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Hadis ini disabdakan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu beda dengan zaman kita sekarang. Ya, zaman Rasulullah itu kecil kemungkinan terjadi hal demikian. Ya, nggak mungkin ada, bukan nggak mungkin sih, kecil kemungkinan seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya. Makanya para sahabat heran, apakah ada orang yang mencaci kedua orang tuanya? Ya, beda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang banyak kita dengar anak-anak yang mencaci maki, membentak-bentak dan menghina kedua orang tuanya. Zaman terus berubah jemaah sekalian. Ya, manusia itu hatinya makin keras, ilmu semakin hilang, maka semakin kita dapati banyak anak kaum muslimin yang bicara kepada kedua orang tuanya malah mencaci maki kedua orang tuanya secara langsung. Maka dari itu, kita sebagai orang tua perhatikan pendidikan anak-anak kita. Ya, perbaiki ilmu parenting kita, tambah, upgrade terus. Belajar kita tentang cara mendidik anak-anak yang baik. Di samping kita mendidik mereka dengan pendidikan yang diajarkan oleh Islam, kita doakan mereka dalam setiap bait-bait doa kita, minta kebaikan kepada Allah untuk mereka, anak-anak kita. Ya, karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen nanti. Jadi anak kita itu adalah investasi kita untuk masa depan kita. Bahkan ketika nanti kita wafat, anak-anak kita itu investasi kita. Maka dari itu perhatikan pendidikan anak-anak kita jemaah. Kenapa anak-anak kita itu bisa membentak kita, marah-marah ke kita, mencaci maki ke kita? Mungkin ada dosa yang kita perbuat. Para salaf dahulu, ya, kalau mereka melihat ada sesuatu yang membuat dia tidak ridho dari anak-anaknya, dia langsung bercermin, langsung muhasabah diri. Dosa apa yang sudah aku lakukan sehingga anakku seperti ini? Bukan malah menyalahkan anaknya semata-mata, bukan hanya menyalahkan anaknya durhaka begini. Padahal dosa itu datang darinya juga. Bisa jadi dia memberi makan anaknya dengan harta yang haram atau harta yang syubhat, sehingga perangai anaknya wa'iyadzubillah susah dididik. Jadi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, atib mat'amaka, perbaikilah ya makananmu. Apakah yang kau makan itu halal, apakah haram, apakah syubhat, maka akan baik pula ibadahmu. Termasuk ya anak-anak kita akan menjadi baik jemaah sekalian. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, di dalam syarah hadis ini ada sebuah kaidah, di mana kaidah ini bagus untuk kita pahami. Kaidah itu berbunyi, innal wasaila laha ahkamul maqasid. Innal wasaila laha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah itu memiliki hukum tujuannya. Jadi semua wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan kepada keburukan, maka wasilah itu hukumnya haram. Sebaliknya, kalau ada wasilah-wasilah yang menghantarkan kepada kebaikan, maka wasilah itu dianjurkan. Ya. Contoh. Hukum asal wasilah tersebut boleh. Bahkan bisa jadi wasilah tersebut disyariatkan. Tapi kalau wasilah tersebut mengantarkan kepada perkara yang haram, maka hukum wasilah itu pun haram. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah, berdoa kepada selain Allah, maka mereka akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Al-An'am ayat 108. Jadi jamaah sekalian, kita dilarang mencaci, ya, mengumpat Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik. Ya, dilarang. Kalau mencaci Tuhan-Tuhan mereka balik mencaci Allah dan Rasulnya, maka jangan kita lakukan itu. Ya,
Memang kita dianjurkan untuk menghinakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Hukum asalnya dibolehkan. Ya, kita dianjurkan untuk ya menumbangkan, mencela patung-patung dan sesembahan-sesembahan kaum musyrikin. Ya, namun dalam kondisi tertentu, kalau kita mencela sesembahan kaum musyrikin, ternyata mereka malah balik mencela Allah dan Rasulnya, maka jangan kita mencela tersebut. Nah, ini namanya innal wasaila laha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah itu memiliki hukum tujuan. Nah, itu kalau wasilahnya hukumnya boleh, tapi menghantarkan kepada mudarat. Bagaimana kalau hukum wasilah tersebut sudah haram sejak awal? Maka tujuannya pun menghantarkan kepada yang haram. Seperti tadi, seseorang mencaci maki orang tua orang lain. Ini kan haram. Nah, gara-gara dia melakukan ini, orang lain pun balik mencaci maki orang tua dia. Nah, ini lebih haram lagi. Maka dari itu tidak dibolehkan oleh seseorang mencaci maki ya orang tua orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai 2 hadis ini saja. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan, saya persilahkan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum jami'an. Untuk yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bismillah. Semoga Allah menjaga Ustadz beserta keluarga, amin. Semoga yang bertanya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bertanya ini seorang guru di sekolah formal. Jadi di sekolahnya itu ada anak yang dibully oleh anak-anak yang lain dengan mencela orang tua. Kan gitu. Maka anak ini bersabar, tidak balas mencela, dia diam. Tapi suatu hari mungkin karena dia kesalnya sudah di puncaknya, ya dia pun nggak sabar ingin pindah sekolah karena dibully dengan dicela, diejek-ejek orang tuanya. Maka yang bertanya ini sebagai guru ya menasehati agar tetap sabar, kan gitu, memberikan nasihat. Maka bagaimana sikap untuk menyikapi hal tersebut? Ya sikap ini udah bagus. Jadi si penanya menasihati anak-anak tersebut agar bersabar. Terus nasihatin juga dengan hadis ini. Ya, siapa yang mencela orang tua orang lain berarti dia mencela orang tuanya sendiri. Nah, untuk orang-orang yang dicela orang tuanya lebih baik diam. Janjikan pahala yang besar. Ya, janjikan pahala yang besar. Jadi sikap yang bagus sudah benar yang dilakukan ini. Ditambah lagi ingatkan mereka bahwasanya ya mencaci maki orang tua sendiri itu dosa besar. Nah, salah satu bentuk mencaci maki orang tua sendiri itu yaitu ini hadis yang kita bahas barusan. Ya itu dia.
Ya, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum jami'an. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain? Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Allah berikan kita taufik dan rahmatnya. Allah istiqomahkan kita di atas ketaatan dan agamanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.